Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan dua variabel atau SPDV. SPDV ini merupakan materi prasyarat dari SPTDV. Jadi silahkan kalian simak baik-baik video kali ini agar kalian bisa menguasai materi prasyaratnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ada beberapa bentuk SPDV yang harus kalian kuasai atau kalian ketahui. Yang pertama yaitu bentuk linear kuadrat, yang kedua itu ada bentuk kuadrat-kuadrat, dan yang ketiga itu bentuk lainnya. Untuk video kali ini kita fokus ke bentuk yang pertama yaitu bentuk linear kuadrat. Yang mana bentuk linear kuadrat ini terdapat dua buah persamaan. Yang mana persamaan pertama yaitu persamaan linear dan persamaan kedua adalah persamaan kuadrat. Kemudian penulisan SPDV ini kita bisa menulisnya secara eksplisit atau implisit. Kalau secara eksplisit berarti nilai X dan Y-nya itu berada di ruas yang berlainan. Contoh, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y dikurangi 4. Ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa menulisnya secara implisit, yang mana nilai X dan Y berada di ruas yang sama. Contohnya yaitu X kuadrat dikurangi 4XY ditambah Y kuadrat. Seperti itu. Ya, selanjutnya untuk SPDV atau sistem persamaan dua variabel, kita harus tahu macam-macam persamaan dari persamaan kuadrat. Yang pertama itu ada persamaan parabola. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya persamaan lingkaran. Kemudian yang ketiga ada namanya persamaan elips. Dan yang keempat ada yang namanya persamaan hiperbola. Nah, jadi keempat persamaan ini merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Nah, nanti untuk bentuk yang linear kuadrat kita bisa mengkombinasikannya dengan bentuk-bentuk ini. Linear dengan parabola, linear dengan lingkaran, linear dengan elips, linear dengan hiperbola. Jadi kalian nanti akan mempelajari bentuk-bentuk seperti ini. Ya, sekarang kita coba masuk ke contoh soal untuk SPDV bentuk linear kuadrat. Tentukan solusi penyelesaian X, Y yang merupakan bilangan real dari sistem persamaan berikut. Yang pertama itu ada 2X tambah Y sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua ada Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat persamaan pertama ini merupakan persamaan linear. Sedangkan persamaan kedua ini merupakan persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadratnya ini merupakan persamaan parabola. Bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita bisa mensubstitusikan persamaan linear ke persamaan kuadrat. Berarti kita bisa mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Tapi sebelum itu kita rubah dulu. Persamaan pertama menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Untuk mempermudah, kita rubah bentuk pertama ini ke bentuk Y sama dengan. Sehingga didapatkan Y sama dengan 1 dikurangi 2X. Ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Kemudian setelah ini, kita bisa mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Yang mana persamaan ketiga ini bentuknya linear dan persamaan kedua ini bentuknya kuadrat. Ya, persamaan kedua ini yaitu Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Kemudian kita rubah nilai Y-nya menjadi 1 kurangi 2X. Sehingga didapatkan 1 kurangi 2X akan sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Kemudian kita operasikan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 kurangi 4 sama dengan 0. Ya, kemudian kita sederhanakan X kuadrat dikurangi 2X 1 dikurangi 4 berarti negatif 3 sama dengan 0. Ya, sekarang kita faktorkan persamaan ini. Berapa? Cari dua buah bilangan. Kalau kita jumlahkan hasilnya itu min 2. Ya, hasilnya min 2. Kalau dikalikan hasilnya min 3. Nah, berapa? Ya, min 3 dengan 1. Kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Kalau dikalikan hasilnya min 3. Berarti di sini X plus 1 dan X min 3. Sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3.
Ya, sekarang kita sudah dapat nilai X-nya. Berarti kita tinggal cari nilai Y-nya. Bagaimana untuk mencari nilai Y-nya? Untuk mencari nilai Y-nya, kita bisa mensubstitusikan nilai X ini ke persamaan linear. Ingat ya, ke persamaan linear. Berarti ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Ya, sekarang kita coba substitusikan. Berarti ketika X sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 1 adalah 2 dikali min 1 ditambah Y akan sama dengan 1. Berarti min 2 ditambah Y akan sama dengan 1. Sehingga didapatkan Y sama dengan 3. Nah, kita dapat nilai Y sama dengan 3. Kemudian ketika X sama dengan 3, nih X sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 1. Sehingga didapatkan 2 dikali 3 ditambah Y akan sama dengan 1. 2 dikali 3, 6 ditambah Y sama dengan 1. Sehingga didapatkan Y sama dengan min 5. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X dan nilai Y-nya. Berarti kesimpulannya atau solusi dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat adalah min 1,3 dan 3, min 5. Nah, ini solusinya. Min 1,3, 3, min 5. Menentukan solusi penyelesaian dari soal ini, tapi dengan menggunakan metode grafik. Kita telah tahu tadi itu himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah min 1,3 dan 3, min 5 ya. Nah, kalau kita selesaikannya dengan menggunakan gambar atau grafik, min 1,3 dan 3,5 ini merupakan titik potong dari kedua persamaan ini. Nah, sekarang kita coba buat gambar dari persamaan pertama, yaitu persamaan linear 2X ditambah Y akan sama dengan 1. Berarti kita buat tabel bantuan dulu untuk mencari titik-titik dari persamaan linear ini. Kita misalkan ambil 3 buah titik, yaitu X sama dengan negatif 1, kemudian X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Nah, ketika X sama dengan negatif 1, maka Y-nya berapa? Kita tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan negatif 1 ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 1. Berarti 2. Berarti 2 dikali min 1 ditambah Y akan sama dengan 1. Min 2 ditambah Y akan sama dengan 1. Berarti Y-nya akan sama dengan 3. Kemudian ketika X sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah Y akan sama dengan 1. 0 ditambah Y akan sama dengan 1. Berarti Y akan sama dengan 1. Kemudian ketika X sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah Y akan sama dengan 1. 2 ditambah Y akan sama dengan 1. Berarti Y akan sama dengan 1 dikurangi 2. Berarti akan sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah dapat 3 buah titik dari persamaan linear. Nah, nanti titik-titik ini kita hubungkan ke dalam grafik Kartesius. Nah, titik yang pertama itu negatif 1,3. Berarti kita misalkan di sini negatif 1, kemudian di sini 3. Kemudian 0,1. 0, di sini titik 0,1. Kita misalkan di sini. Nah, ini 0,1. Setelah itu ada 1, negatif 1. 1, negatif 1. Kita misalkan di sini. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan aja. Nah, ini grafik dari persamaan linear 2X tambah Y sama dengan 1. Sekarang kita buat grafik untuk persamaan Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Nah, ini kan persamaan parabola ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat caranya. Nah, berikut adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat atau parabola. Yang pertama itu kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalau untuk mencari titik potong dari sumbu X, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Kalau kita mencari sumbu Y,
titik potong di sumbu Y, berarti kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, kita cari sumbu simetriknya, yaitu dengan cara min B per 2A. Kemudian kita cari titik puncaknya. Cara mencari titik puncaknya itu bagaimana? Caranya yaitu untuk mencari koordinat X dengan cara min B per 2A. Untuk mencari koordinat Y, kita bisa menggunakannya dengan min D per 4A. Kemudian, jika nilai A-nya ini kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti grafiknya terbuka ke atas. Sekarang kita coba buat bersama-sama grafik fungsi kuadrat atau parabola. Tadi langkah pertama itu apa? Kita cari titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi kalau sumbu X itu apa? Kalau mencari titik potong sumbu X, kita bisa misalkan Y sama dengan 0. Berarti nanti persamaannya 4 dikurangi X kuadrat akan sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas kita kali dengan negatif 1, sehingga didapatkan X kuadrat kurangi 4 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya berapa? Kita faktorkan. Ya, X plus 2 dan X min 2 akan sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya itu akan sama dengan negatif 2 atau X-nya itu akan sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan koordinat titik X-nya, yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Maka titik potong pada sumbu X yaitu min 2,0 atau 2,0. Nolnya dari mana? Tadi kan kita mensubstitusikan nilai Y akan sama dengan 0. Kalau nilai Y sama dengan 0, berarti nanti kemungkinannya X-nya itu negatif 2 dan 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari titik potong untuk sumbu Y. Berarti kalau untuk mencari titik potong sumbu Y, kita misalkan X-nya itu sama dengan 0. Berarti Y-nya berapa? Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4 dikurangi 0 kuadrat. Sehingga didapatkan Y sama dengan 4. Berarti titik potong untuk sumbu Y terletak pada koordinat 0,4. Nah, sekarang kita sudah mengetahui titik potongnya. Kemudian kita cari apa? Kita cari sumbu simetriknya. Nah, kita cari sumbu simetrik. Caranya gimana? Caranya itu tadi. Untuk mencari sumbu simetrik berarti min B per 2A. Min B-nya itu berapa? Kita lihat di sini persamaannya. Persamaannya itu 4 dikurangi X kuadrat. Nah, berarti kita tentukan dulu mana A, B, dan C-nya. Berarti A-nya itu di sini akan sama dengan negatif 1, B-nya itu akan sama dengan 0, dan C-nya itu akan sama dengan 4. Ya, sekarang kita tinggal substitusikan saja. Min B, B-nya itu berarti 0. Min 0 per 2 dikali min 1. Berarti akan sama dengan 0 dibagi dengan 2. 0 bagi 2 itu berarti 0. Nah, berarti sumbu simetriknya terletak pada X sama dengan 0. Setelah itu kita cari apa? Kita cari titik puncaknya. Titik puncak. Bagaimana mencari titik puncaknya? Untuk mencari titik puncaknya, kita tentukan dulu koordinat X dan Y-nya. Untuk mencari koordinat X-nya akan sama dengan tadi, min B per 2A. Kita telah tahu min B per 2 itu hasilnya 0. Ya kan? Nah, berarti kita tinggal cari koordinat titik Y-nya. Koordinat titik Y-nya itu berarti min D per 4A. D-nya itu apa? Diskriminan. Diskriminannya itu kayak gimana? Rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kemudian dibagi 4A. Berarti akan sama dengan min B kuadrat, berarti 0. Dikurangi 4 dikali min 1 dikali 4 per 4 per 4 dikali A-nya itu min 1. Berarti akan sama dengan negatif 0 dikurangi 4 dikali min 1, min 4. Min 4 dikali 4, min 16. 0 dikurangi min 16, berarti akan sama dengan 0 ditambah 16 per
4 dikali min 1, min 4. Berarti di sini akan sama dengan min 16 per min 4. Berarti akan sama dengan 4. Nah, berarti titik puncaknya itu terletak pada koordinat 0,4. Nah, kemudian kita ini nih, hubungkan nih titik-titik ini. Kita buat grafiknya. Kemudian kita masukkan titik-titiknya. Titik pertama itu min 2,0. Kita misalkan min 2,0 ada di sini. Kemudian ada 2,0. Kita misalkan di sini. Setelah itu 0,4. 0,4. Kita misalkan 4 di sini. Nah, terus kemudian di sini sumbu simetriknya itu terletak pada X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 itu berarti akan sama dengan sumbu Y. Berarti di sini sumbu simetriknya nih. Sumbu simetrik itu sumbu yang membagi 2 sama rata, berarti di sini. Kemudian titik puncaknya itu di 0,4, berarti di sini ya. Berarti sekarang kita tinggal hubungkan. Set. Bentuknya parabola, jangan lupa. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya grafik dari fungsi Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Nah, ini. Nah, kemudian kita gabungkan atau kita cari titik potong antara kedua persamaan ini. Tadi kan kita sudah menggambar dari persamaan linear. Kemudian sekarang kita sudah menggambar juga dari persamaan kuadrat. Kemudian kita gabungkan kedua gambar ini. Nah, lihat. Kalau kita gabungkan kedua gambar ini, nanti bentuknya itu seperti ini. Ya. Ini yang warna merah ini merupakan grafik parabola. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4. Sedangkan garis yang hitam ini merupakan garis persamaan linear, yaitu 2X tambah Y sama dengan 1. Nah, kalau tadi kan mencari solusinya. Kalau mencari solusi penyelesaiannya, berarti kita cari titik potong dari kedua grafik ini. Kita lihat titik potongnya itu ada di titik A dan di titik B. Ternyata titik A ini terletak di koordinat berapa? Min 1,3. Sedangkan titik B ini terletak di koordinat 3,5. Maka solusi atau penyelesaian dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4 adalah min 1,3 dan 3,-5. Hasil ini sama dengan penyelesaian secara perhitungan. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini masih terdapat dua buah persamaan. Persamaan pertama yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 5. Persamaan kedua yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita lihat di sini, persamaan pertama ini merupakan persamaan linear. Sedangkan persamaan kedua ini merupakan persamaan kuadrat. Yang mana persamaan kuadrat ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, sekarang kita coba selesaikan bersama-sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita rubah dulu persamaan pertama ke bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Agar mempermudah pengerjaan, kita akan merubah persamaan pertama ini menjadi bentuk X sama dengan. Sehingga didapatkan X sama dengan 2Y dikurangi 5. Ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Setelah itu, kita substitusikan persamaan ketiga ini ke persamaan 2. Yang mana persamaan 2-nya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan 25. Sekarang kita rubah nilai X kuadratnya itu menjadi 2Y dikurangi 5. Kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan 25. Sekarang kita uraikan. 2Y pangkat 2 berarti akan sama dengan 4Y kuadrat. Min 5 pangkat 2 berarti akan sama dengan plus 25. Kemudian 2 dikali min 5, min 10. Min 10 dikali 2Y, min 20Y. Ditambah Y kuadrat akan sama dengan 25. Kemudian kita sederhanakan. 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat berarti 5Y
Y kuadrat dikurangi 20Y ditambah 25 dikurangi 25 akan sama dengan 0. Kemudian 5Y kuadrat dikurangi 20Y, 25 dikurangi 5, berarti 0. Ya, akan sama dengan 0. Setelah itu gimana? Setelah itu kita sederhanakan. Kedua ruas kita bagi dengan 5, sehingga didapatkan Y kuadrat dikurangi 4Y akan sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi Y dikali Y min 4 akan sama dengan 0. Berarti kita dapatkan nilai Y sama dengan 0 atau nilai Y sama dengan 4. Setelah kita dapatkan nilai Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, kita cari nilai X-nya. Bagaimana cara mencari nilai X-nya? Untuk mencari nilai X-nya, kita tinggal substitusikan saja nilai Y ke persamaan linear, yaitu persamaan pertama. Berarti ketika Y sama dengan 0, kemudian kita substitusikan ke persamaan X kurangi 2Y sama dengan min 5, maka X dikurangi 2 kali 0 sama dengan min 5, sehingga didapatkan X sama dengan min 5. Kemudian, ketika Y sama dengan 4, kalau kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu X dikurangi 2Y sama dengan min 5, maka didapatkan X dikurangi 2 dikali 4 sama dengan min 5. X dikurangi 2 kali 4, 8 sama dengan min 5. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 3. Berarti kita dapat nilai X sama dengan min 5, X sama dengan 3. Sehingga kita dapat simpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan X kurangi 2Y sama dengan min 5 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 adalah min 5, 0 dan 3,4. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, sekarang kita coba samakan hasil perhitungan tadi dengan metode grafik atau secara gambaran. Kita lihat persamaan pertama yaitu X dikurangi 2Y sama dengan negatif 5. Persamaan ini merupakan persamaan linear, sehingga kita dapatkan sebuah persamaan garis lurus. Kemudian persamaan kedua yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan 25. Kita tahu bentuk atau persamaan umum lingkaran yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Di sini R kuadrat itu akan sama dengan 25. Berarti nilai R-nya itu berapa? Iya, 5. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan 25 itu merupakan persamaan lingkaran yang berjari-jari 5 dengan pusatnya 0,0. Nah, ini kan pusatnya 0,0, berjari-jari 5. Nah, kemudian kita cari titik potong dari kedua gambar ini. Nah, titik potongnya itu kita lihat di sini titik A dan di sini titik B. Kita lihat titik A ini terletak di koordinat min 5,0. Kemudian titik B ini terletak di koordinat 3,4. Sehingga dapat disimpulkan titik potong dari kedua gambar ini yaitu min 5,0 dan 3,4. Hasil ini sama dengan perhitungan yang telah kita lakukan. Ya, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Bapak. Silakan kalian juga bisa putar ulang lagi video ini atau kalian bisa mencari sumber atau referensi lainnya agar wawasan kalian semakin bertambah. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.